Sharing lagi. Halo, halo. Gangguan lambung. 11 kejadian. Have a wonderful day. Have a wonderful blessing. Just keep smile. Just keep on spirit. Kemarin sudah sharing tentang gejala gangguan lambung. Semoga udah pada didengar ya. Semoga jadi masukan yang lumayan ngebantu jaga kesehatan lambung. Terus ada tambahan lagi, berdasarkan tingkat keparahan, ada tahap kalau makin parah itu dimana bisa memicu sampai bukan hanya muntah biasa, bisa ada perdarahan di organ bagian dalam dimana dilewati oleh gas atau asam lambung itu sendiri, ada kerusakan di pembuluh darah di tenggorokan, akibatnya bisa sampai muntah darah. Kemudian akibat adanya perdarahan di lambung itu bisa buang air besar atau diare bercampur darah. Bahkan bisa ketika buang air besar itu warnanya kehitaman, bahkan hitam sekali. Itu adalah tanda lebih parah lagi. Kenapa bisa buang air besar kehitaman? Kecuali baru makan atau minum yang sangat hitam ya, itu beda lagi. Tapi jika ada di nyeri perut, kemudian buang air besar kehitaman, itu tandanya perdarahan yang sudah terjadi di lambung sudah lumayan lama. Jadi kalau perdarahan sudah lama, darah yang merah jadi hitam, berwarna merah jadi hitam, itu tandanya sudah lama terjadi perdarahan. Akibatnya ketika buang air besar, bisa darahnya itu yang keluar tuh hitam atau kotorannya kehitaman. Itu sangat bisa kayak gitu. Halo Siska, welcome, God bless. Jadi harus sangat-sangat menjaga. Kemudian kalau sudah semakin lambung bermasalah, terjadi gangguan lambung yang parah, ketika lambung itu sudah makin terganggu atau rusak, lambung itu nggak bisa diganti, nggak ada transplantasi lambung. Seperti organ-organ lain masih bisa ditransplantasi, lambung nggak bisa. Jadi sekali makin tidak sehat ya makin nggak sehat. Jadi ya mari sama-sama jaga lambung. Mungkin untuk yang puasa, kalau memang sudah ada gangguan lambung, nggak apa-apa, puasa kan ibadah juga. Jadi saat sahur atau saat sudah berbuka, minumlah obat lambung, kan tidak apa-apa, masih bisa. Kecuali saat puasa jangan. Ya doain juga supaya puasanya lancar-lancar. Kemudian hati-hati juga yang mungkin diet atau intermittent fasting. Ya kalau emang sudah ada komitmen ya pelan-pelan dilakukan. Jangan dipaksa berlebih. Kalau memang sudah ada beberapa gangguan gejala yang sudah saya jelaskan, ya sudah jangan dipaksa intermittent fasting atau dietnya kelamaan. Nah, tapi memang yang membuat salah satu clue untuk yang intermittent fasting ya, yang membuat kenyang lebih lama itu protein atau lauk, itu proteinnya. Jadi sembarang lauk, bisa telur, bisa ayam, bisa ikan dan lain-lain. Sedangkan karbohidrat atau yang manis-manis itu malah buat makin lapar dan cepat lapar juga. Makanya orang setelah makan 2-3 jam kemudian pengen ngemil lagi. Itu karena lebih banyak karbo atau gula yang dikonsumsi sebelumnya. Sedangkan kalau lebih banyak protein atau lauk, itu akan buat cepat kenyang dan tidak cepat lapar. Jadi salah satu itu clue untuk yang intermittent fasting. Tapi kembali lagi, lihat juga kondisi lambungnya.
Karena ada beberapa pasien yang diet sampai minum obat, walaupun memang sudah konsultasi ke ahli gizi, ya tetap lambung tiap orang berbeda-beda. Kalau memang sudah ada gejala di luar hanya nyeri di perut, sudah ada gejala sangat pusing, mual muntah, diare, lemes, keringat dingin, tiba-tiba kayak tegang kaku badannya, terus sampai mau pingsan, gak bisa fokus aktivitas, sangat mengganggu tidur, ya jangan dipaksa dulu diet atau intermittent fastingnya, harus konsultasi lebih lagi. Dan hati-hati juga, jangan sembarang meminum obat pereda nyeri. Ada beberapa obat pereda nyeri atau terlalu sering minum obat pereda nyeri itu malah bisa membuat lambung luka atau lecet atau makin bermasalah. Kemudian yang harus dijaga untuk lambung itu tetap terkontrol sehat, atau ketika sudah ada gangguan lambung sedang dalam pemulihan, itu yang benar-benar ekstra dijaga dari tetap faktor stres dikendalikan, dikurangi, kemudian kelelahan fisik berlebih, misal udah capek atau lelah banget, dijeda atau istirahat sebentar. Kemudian hati-hati suhu dingin berlebih, entah dingin AC atau kipas, atau misal terpapar dingin karena kerja terlalu subuh atau sore malam banget, pulang pakai kendaraan, itu yang bisa dikendalikan kan dikurangi dengan AC kipas. Kalau suhu alami, ya segera pakai baju jaket lebih tebal atau banyak minum air hangat, karena pori-pori kulit kita itu kan cepat keserap suhu dingin. Jadi yang suhu terlalu dingin itu bisa buat lambung juga begah atau kembung. Kemudian dari makanan harus sangat dijaga, dikurangi yang pedas. Maksudnya misal biasanya sebelum sakit pedasnya level paling pedas level 10, ya dikurangi minimal setengahnya dulu jadi level 5. Kalau sudah tidak ada gangguan yang cocok di situ, tapi tetap trial and error. Kalau masih nggak nyaman ya turun ke level 3 seperti itu. Kemudian makanan terlalu manis, terlalu bersantan, kemudian terlalu asam, baik makanan, baik buah, kemudian obat itu makin membuat gangguan di lambung. Tapi bagi yang belum bisa nyetop kopi, ya minimal dikurangi seringnya, banyaknya, dan harus ada isi perut dulu sebelumnya. Jangan perut masih kosong banget langsung minum kopi. Kebanyakan orang kan seperti itu, bangun pagi langsung minum kopi. Ya mungkin awal-awal bertahun-tahun oke, tapi lama-kelamaan karena kerusakan lambung itu pelan-pelan dia mengalami gangguan, baru kalau sudah sangat parah baru terlihatlah gejalanya, biasanya seperti itu. Kemudian minuman terlalu dingin, bukan hanya es, minuman air kulkas, pakai batu es, minuman dingin itu sama aja, itu bisa buat gampang kembung atau begah di perut. Hati-hati di situ. Kalau bisa di stop, kalau nggak dikurangi, atau jangan sekali minum langsung sangat banyak yang air es, air dingin atau air kulkas. Kemudian misal masih minum teh, susu atau teh tarik, itu kalau boleh jangan setiap hari, karena ada beberapa orang sudah ada gangguan lambung malah makin buat mual atau nggak nyaman di lambung. Kemudian jelas soda itu sangat dikurangi bahkan dihindari. Yang benar-benar harus di stop, dihindari sama sekali itu alkohol. Itu benar-benar ngerusak lambung banget, membuat lapisan lambung itu makin lecet, makin luka. Makanya adalah gejala sampai pendarahan lambung itu bisa. Kemudian rokok itu juga ya sumber segala sakit lah ya, termasuk mengganggu kesehatan lambung juga, itu sudah pasti. Kemudian kalau memang
ada gejala yang sangat mengganggu, ya silahkan langsung berobat, jangan ditahan-tahan rasa sakitnya. Oke, lanjut berikutnya ya, untuk sharing berikutnya tentang lambung. Jadi yang saya jelasin barusan itu ya benar-benar harus pola hidup, pola makan, pola minum yang harus tetap dijaga. Kebanyakan orang hanya menjaga ketika sakit, itu sudah kebalik. Justru menjaga kesehatan lambung itu setelah tidak dalam kondisi sakit, karena akan terus bisa berulang. Tetapi kalau kondisi sakit, ekstra banget dijaga. Benar-benar makanannya yang jangan terlalu yang keras-keras banget, kemudian dihindari yang sangat berminyak, sangat bersantan, sangat pedas. Minum lebih bagus minum air putih biasa atau air putih hangat, jangan malah yang lain atau minuman kaleng apapun, karena kadang itu mengandung soda. Hati-hati dengan semacam minuman-minuman kayak daya tahan tubuh di botol gelas, itu ada sedikit sodanya. Itu nggak boleh banget kalau lambung lagi bermasalah. Kebanyakan orang kan mengira kalau lagi sakit biar fit minum vitamin yang ada di kemasan kaleng, kemasan botol. Kalau untuk orang sakit lambung justru harus hati-hati sekali, malah bisa memicu makin begah dan mual muntah. Seperti itu. Dan apapun yang terjadi tetap harus makan ya. Jadi makannya bisa dikit-dikit sering. Setelah muntah pun, misal ketika ada gejala gangguan lambung, harus tetap makan. Dikit-dikit sering, kan dibantu sama obat. Jadi jangan sampai tidak makan. Karena semakin perut itu kosong, semakin parah gangguan lambung itu bisa terjadi. Oke, sehat-sehat semua dan tetap berdoa terus lah ya supaya sehat-sehat. Saat ini kami rindu mendengar suara cinta dari Kejadian 11, Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat juga. Kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak di seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka itu satu bagus dengan satu bangsa. Untuk semuanya ini barulah permulaan. Usaha mereka mulai dari sekarang. Apapun juga yang mereka
rencanakan. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Mereka disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Keturunan Sem inilah keturunan Sem setelah Sem berumur 100 tahun. Ia memperanakan Arphaksad 2 tahun setelah air bah. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakan Arphaksad, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Arphaksad hidup 35 tahun, ia memperanakan Sela. Arphaksad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Sela, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Sela hidup 30 tahun, ia memperanakan Eber. Sela masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Eber, dan ia memperanakan anak-anak lelaki. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Peleg. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakan Peleg, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Peleg hidup 30 tahun, ia memperanakan Rehu. Peleg masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakan Rehu, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakan Serug. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakan Serug, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Serug hidup 30 tahun, ia memperanakan Nahor. Serug masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakan Nahor, dan ia memperanakan anak-anak lelaki
dan perempuan setelah Nahor hidup 29 tahun. Ia memperanakan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun. Setelah ia memperanakan Terah, ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram dan Hanan. Daftar keturunan Terah, inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor dan Nahan, dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantu istri. Berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah ia mati di Haran. In English version, we want to hear the voice of your true love. Genesis 11. And all the earth had one language and one tongue. And it came about, they came to a strait in the land of Shinar, and there they made their living place. And they said one to another, "Come, let us make bricks, burning them well, putting them together with sticky earth." And they said, "Come, let us make a town, and a tower whose top will go up as high as heaven. And let us make a great name for ourselves, so that they may not be wanderers over the face of the earth." And the Lord came down to see the town and the tower which the children of men were building. And the Lord said, "See, they are all one people and have all one language. And this is only the start of what they may do. And now it will not be possible to keep them from any purpose of theirs. Come, let us go down and take away the sense of their language, so that they will not be able to make themselves clean to one another." So the Lord God sent them away into every part of the earth, and they gave up building of their town. So it was named Babel, because there the Lord took away the sense of all languages, and from there the Lord sent them away over all the face of the earth. These are generations of Sem. Sem was 100 years old when he became the father of Arpachshad, 2 years after the great flow of waters. And after the birth of Arpachshad, Sem went on living for 500 years and had sons and daughters. And Arpachshad was 50 years old when he became the father of Selah. And after the birth of Selah,
Arpachshad went on living for 403 years and had sons and daughters. And Selah was 30 years old when he became the father of Eber. And after the birth of Eber, Selah went on living for 403 years and had sons and daughters. And Eber was 34 years old when he became the father of Peleg. And after the birth of on living for 430 years and had sons and daughters. And Peleg was 30 years old when he became the father of Reu. And after the birth of Reu, Peleg went on living, and Reu was 32 years old when he became the father of Serug. And after the birth of Serug, Reu went on living for 207 years and had sons and daughters. And Serug was 30 years old when he became the father of Nahor. And after the birth of Nahor, Serug went on living for 200 years and had sons and daughters. And Nahor was 29 years old when he became the father of Terah. And after the birth of Terah, Nahor went on living for 119 years and had sons and daughters. And Terah was 70 years old when he became the father of Abram, Nahor, and Hanan. These are the generation of Terah. Terah was the father of Abram, Nahor, and Haran. And Haran was the father of Lot. And death came to Haran when he was with his father Terah in the land of his birth, Ur of the Chaldees. And Abram and Nahor took wives for themselves. The name of Abram's wives was Sarai, and the name of Nahor's wives was Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah and Isaac. And Sarai had no child. And Terah took Abram his son and Lot, the son of Haran, and son Abimelech went out to Canaan, came to Haran, and were for some time. And all the years of Terah's life were 205. And Terah came to his end in. Bersyukur buat hari ini, saat ini, dari membaca tentang surat cinta tadi, di mana ada kesatuan hati, di situ ada power yang gede. Jadi di tiap pekerjaan, di tiap rumah tangga, ayo satu hati satu suara. Saat ini bersatu hati juga diberkati untuk tiap-tiap negara di seluruh dunia, supaya harmonis tiap-tiap negara, saling toleransi sesama umat yang berbeda keyakinan, saling toleransi, dijauhkan dari perang, dijauhkan dari saling menyerang, saling kirim bom, damaian, kerukunan tiap rakyat juga, pemerintah di tiap negara juga diberkati, diberikan kesehatan, keluarga diberkati, diberikan hikmat terbaik supaya setiap kebijakan, program atau aturan itu untuk kebaikan setiap bangsa-bangsanya. Diberkati terlebih lagi Indonesia supaya lebih damai sejahtera, lebih makmur, ada pintu rezeki yang turun, sini bisa setiap berkatan yang dilakukan rakyat Indonesia dari keitung untuk kembali atau berkati alam jauhkan dari kami yang rusak dan jempok atau Indonesia secara pribadi, biarlah rakyat mengasihi istri satu-satunya, setia sebagai teladan, mendidik, memimpin anak-anak. Kemudian kepada setiap istri juga diberikan kesehatan, panjang umur selalu, diberikan taat pada suami, anak-anak diberikan hikmat juga dalam mendidik anak-anak, mengarahkan anak ke
mau positif, tidak saling dari aku berkat untuk dari apa proses Tuhan juga bekerja diberikan mengasihi berkat pada kehidupan obat ini juga sesama cahan atau saling melukai keluarga kecil, keluarga ada kesatuan dijauhkan. Kemudian juga diberkati, mungkin ada akhiri saat ini ada Tuhan memberimu masa depan yang terbaik ke depannya, tetap dan untuk setiap orang yang mungkin merasa sedang sakit, terkapar di rumah sakit, bilo-bilo Tuhan menyembuhkanmu, obat vitamin yang diminum diberkati sehingga menjadi saluran kesembuhan buatmu, dan kedepannya juga jaga kesehatan karena kesehatan itu berkat Tuhan terbaik. Kemudian untuk yang mencari pekerjaan, kamu tidak sendiri, Tuhan pasti buka jalan sehingga ada panggilan pekerjaan. Bekerjalah dengan terbaik, jadilah teladan dan saluran berkat. Kemudian untuk yang mengharapkan pasangan hidup dan jodoh juga pasti ketemu yang terbaik. Tuntunan Tuhan, direstui keluarga, untuk semua proses sampai bisa menikah kelak diberkati, dilancarkan, dicukupkan segala yang dibutuhkan. Untuk setiap orang juga yang merasa sudah tidak lengkap keluarga atau orang tua, kamu tidak sendiri, ada Tuhan yang selalu menemani kamu, menuntun langkahmu, mengisi hari-harimu dengan penuh kasih dan bahagia. Kamu pasti tetap punya masa depan terbaik. Dan untuk orang-orang juga yang mungkin sedang menjalani hukuman, bahkan di penjara, kamu tidak sendiri, ada Tuhan yang selalu menemani, yang selalu beri kamu kekuatan, kesehatan, dan Tuhan kasih kamu kebesaran hati untuk menjalani hukuman, sehingga kelak ketika keluar dari penjara atau selesai menjalani hukuman, kamu menjadi manusia yang lebih diberkati, lebih bahagia, punya masa depan yang pasti terbaik. Tuhan sanggup buat masa depan yang baru buat kamu, pekerjaan yang terbaik, bahkan kerabat, orang terdekat maupun keluarga diberikan hati yang baik, yang terus mendoakan kamu dan tetap menerima kamu apa adanya dan tetap mendukung kamu ke depannya.
untuk setiap keluarga-keluarga juga di tiap-tiap rumah di perumahan diberikan keharmonisan. Setiap keluarga di rumah-rumah di perumahan bekerja, ada rezeki terbaik, tidak akan kekurangan, tidak akan meminta-minta atau kelaparan. Setiap sesama tetangga saling harmonis, saling penuh kasih, dijauhkan dari saling ingin bergosip, saling ingin menjatuhkan sesama tetangga atau punya niat-niat gak benar, itu dijauhkan oleh kuasa Tuhan. Dan dijauhkan juga di tiap-tiap perumahan baik roh begal, roh maling, ingin melakukan kerusuhan, kerusakan, dipatahkan segala keinginan demikian. Dan setiap orang yang ingin melakukan demikian dijamah Tuhan sehingga diubah pola pikirnya, sehingga diberkati Tuhan juga, dapat pekerjaan sehingga tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak baik, merusak kebahagiaan orang atau diri sendiri hanya untuk masalah keuangan atau masalah lapar. Pasti Tuhan sanggup berkati kamu asal kamu tetap andalkan Tuhan dan juga bekerja, jangan malas. Tapi diberkati juga tiap ibu-ibu yang sudah menikah, yang ingin punya anak, yang selama ini bergumul susah punya anak. Kamu tidak sendiri, banyak yang seperti itu, dan Tuhan sanggup buka buah kandungan kamu. Kuasanya lebih besar daripada apapun, tetapi tetap semangat dalam berobat, berjuang. Obat vitamin yang diminum pasti diberkati Tuhan supaya menjadi saluran mujizatnya untuk bisa mengandung. Pasti di waktu terbaik Tuhan titipkan janin yang sehat, bertumbuh sampai 9 bulan, melahirkan kondisi sehat, bahkan anak memiliki masa depan terbaik, menjadi kesaksian kelak. Pasti dapat mengandung, sebab bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Di hidup ini gak ada yang mustahil, hanya Tuhan yang sanggup mengubah kemustahilan. Amin. Terus untuk setiap orang yang terikat, entah terikat judi online, game online, pergaulan, rokok, vape, menonton hal-hal yang tidak layak untuk ditonton atau pornografi, semua ikatan itu bisa dihancurkan, diputuskan oleh kuasa Tuhan pencipta kita. Percaya kamu pasti bisa lepas dari ikatan apapun, dan Tuhan beri kamu kekuatan dan masa depan yang cerah, kesehatan yang terbaik. Untuk setiap hutang piutang Tuhan sanggup buka rezeki, asal kamu tetap berdoa dan bekerja juga. Tuhan pasti buka rezeki untuk kamu selesai, bahkan lepas dari semua hutang, dan kelak menjadi saluran berkat juga. Juga untuk setiap tim medis diberkati, termasuk hamba juga dalam melayani, mengobati pasien, diberikan hikmat, diberikan hati yang melayani. Pasien juga disembuhkan, menerima damai sejahtera dari Tuhan, dan pasien yang berobat juga diberikan roh hati yang baik, sehingga ada kerjasama yang baik antara tim medis dan pasien. Dan hamba khususnya engkau urapi lebih lagi supaya peka dalam memberikan pengobatan yang terbaik, edukasi medis yang terbaik, dan engkau bukakan rezeki yang terbaik juga untuk hamba dalam hal-hal kedepannya, dalam keluarga, dalam keuangan, dalam masa depan. Engkau sediakan yang terbaik. Setiap orang yang memiliki tantangan atau pergumulan apapun yang mungkin seolah tidak ada jawaban, Tuhan sanggup buka pintu kemustahilan. Setiap pokok doa, tantangan pasti ada jalan keluar. Tuhan pasti mendengar, menjawab, memberikan yang terbaik untuk kita semua yang diciptakannya, terbaik, terindah. Untuk setiap anak-anak kos atau anak-anak yang di kontrakan juga diberkati, diberikan kesehatan, rezeki yang terbaik, bayar kos dan kontrakan tepat waktu, tidak nunggak, dan ikuti semua aturan yang berlaku dari pemilik kos atau kontrakan. Jangan merusak, jangan teledor, dijauhkan dari kebakaran atau kerusakan apapun, atau kebocoran air atau yang tidak baik, dijauhkan supaya setiap pemilik kos kontrakan juga merasa lebih tenang dan diberkati juga. Kos kontrakannya semakin maju, semakin bertambah, semakin berkembang menjadi saluran berkat untuk yang membutuhkan. Dan
segala hal di dunia ini yang bahkan yang tidak bisa kita ucapkan, Tuhan sudah tahu lebih dulu isi hati, isi pikiran kita. Yang penting di hidup ini kita tidak pernah sendiri, tidak pernah berjuang sendiri, tidak ada kata kesepian, karena Tuhan ada di hidup kita, di pikiran kita, di hati kita, di belakang kita, di depan kita. Tolong kita selalu. Kita adalah ciptaan paling berharga, paling indah di mata Tuhan. Mari kita nikmati, jalani hidup dengan menjaga hidup, menjaga kesehatan, menjaga pergaulan dengan hal-hal yang positif. Karena hidup hanya sekali. Diberkati juga orang yang berkendara di perjalanan, dijauhkan dari tabrakan, dari saling kebut-kebutan, dari saling nyalip-nyalip, kecelakaan, kematian di perjalanan itu dihancurkan, patahkan kuasanya. Orang yang berkendara diberikan kehati-hatian, damai, kesabaran, kemudian dalam perjalanan sampai ke tempat tujuan atau ke rumah sampai dengan selamat, ada sukacita bertemu dengan kerabat dan keluarga, dan setiap kendaraan juga diberkati. Suatu saat bisa naik level kendaraan lebih bagus lagi ke depannya. Bagi yang masih cicilan kendaraan, dibukakan Tuhan pintu rezeki supaya dapat menyelesaikan dengan baik, tidak lari dari kewajiban, harus diselesaikan utang atau cicilan. Dan apapun di hidup ini pasti tidak ada yang kebetulan. Kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan